Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang istiqomah. Allahumma amin. Sebelum saya mulai kajian, ada beberapa fadilah yang kita bisa dapatkan ketika kita sholat taraweh berjamaah dan tentunya sholat subuh berjamaah. Di dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat taraweh bersama imam sampai selesai, maka dicatatkan sebagai amalan sholat semalam suntuk. Jadi ketika kita sholat taraweh sama imam, maka kita akan memperoleh pahala semalam suntuk. Itu luar biasa. Jadi kalau kita melakukan sholat semalam suntuk, saya kira berat, tapi karena kita sholat taraweh bersama imam, maka pahalanya seolah-olah kita akan memperoleh pahala sholat penuh. Dan juga di dalam hadis dikatakan bahwa man sholal fajri fil jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia seperti sholat semalam suntuk, seperti itu. Jadi fadilahnya sangat luar biasa, baik sholat taraweh ya setelah sholat isya dan tentunya sholat subuh berjamaah. Jamaah rahimakumullah, pada hari ketiga ini saya akan membahas tentang konsep bersuci dalam Islam. Setelah kemarin kita membahas tentang konsep toharoh. Sebagai review bahwa konsep bersuci dalam Islam itu ya adalah suci, adalah toharoh. Jadi bersih itu belum tentu suci, tetapi suci pasti bersih. Beda dengan konsep di luar Islam, yang ketika orang itu bersih pasti bagus. Dalam Islam ya belum tentu bahwa bersih itu belum tentu suci, tapi biasanya kalau suci itu pasti bersih. Jadi dalam Islam tidak hanya sebatas nadofah, tapi juga toharoh, seperti itu. Nah, air kopi, air teh itu suci, tapi bisakah untuk berwudu? Pertanyaan seperti itu. Maka air teh, air kopi itu suci, bersih, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu, seperti itu. Nah, kita lihat juga bahwa ya itu semuanya bersih, tapi belum tentu toharoh, seperti itu. Maka kita akan membahas salah satu alat untuk bersuci, yaitu air. Jadi 75% ya penyusun tubuh kita adalah air. Ya, jadi dalam air itu ada kehidupan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menghidupkan makhluknya itu ya itu melalui air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan dari air kami jadikan ada sebuah kehidupan. Nah,
eh, dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai air, maka ya negara itu wajib, ya salah satunya adalah menguasai sumber-sumber dan mengawasi penggunaannya. Maka di sini saya ikhtisor, ya, jadi kewajiban kita terhadap air, sehingga kita tahu bahwa kegunaan air itu seperti itu, manfaatnya seperti itu. Maka yang pertama adalah keterlibatan publik, ya, partisipasi semua elemen masyarakat, ya, pengguna perencana air. Jadi kalau kita lihat sungai, sumur dan lain sebagainya itu tidak boleh kita kotori, Bapak Ibu ya Allah. Dulu di Mesir itu orang tidak akan buang air, ya, buang hajat itu di sungai Nil, itu nggak mungkin, ya. Meaning mereka itu buangnya di padang pasir dan lain sebagainya, karena tahu bahwa sungai Nil itu adalah sumber kehidupan yang tidak boleh dikotori seperti itu. Ini menarik seperti itu, ya. Meskipun orangnya jorok dan lain sebagainya, tidak akan mungkin buang hajat di sungai Nil gitu, ya. Nah, itu luar biasa. Yang kedua adalah penyusun skala prioritas sebagai air kebutuhan primer. Air itu bukan sekunder tapi kebutuhan primer yang itu dimasukkan dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Kemudian konservasi air, ya, upaya yang dilakukan dalam rangka mengatur air agar tetap menjadi sumber daya yang berkualitas. Kemudian yang berikutnya adalah regulasi kepemilikan air seperti itu. Jadi sebenarnya ada undang-undangnya, dilarang memprivatisasi dan memonopoli air tanpa batas. Kita lihat, jadi ada sebuah perusahaan dan lain sebagainya sampai memonopoli kepemilikan air. Nah, itu sebenarnya nggak benar gitu, ya. Karena manusia itu berserikat tiga hal manusia itu berserikat. Yang pertama api, kemudian rumput dan air. Jadi air itu sebenarnya tidak boleh dimonopoli gitu, ya. Tidak boleh diprivatisasi seperti itu. Nah, karena manusia itu punya hak dalam tiga: air, api dan rumput. Kemudian akses yang sama, artinya regulasi distribusi air. Nah, jamaah rahimakumullah, kegunaan air salah satunya untuk berwudu, bertoharoh. Rasulullah SAW bersabda, layak balu sholat bi ghairi tohur. Tidak diterima sholat seseorang kalau tidak berwudu. Wala sodaqatin min gulul, dan uang hasil dari yang haram-haram seperti itu. Maka posisinya adalah malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang bisa menyebabkan wajib itu hukumnya wajib. Contoh, wudhu itu kalau disendirikan hukumnya tidak wajib, tapi karena mau sholat maka hukumnya menjadi wajib. Malayatimu al wajib illa bihi fahuwal wajib. Jadi wudhu jadi wajib kalau mau sholat. Karena sholat wajib pakai wudhu, maka wudhu itu diinkludkan dalam hukum wajib. Tapi kalau kita mau berwudhu, silahkan, ya, berwudhu karena pengen suci, berwudhu karena memang pengen bersih, itu hukumnya boleh. Nah, jamaah rahimakumullah, ya, suatu ketika Rasulullah SAW berada di tengah sahabat dan beliau mengatakan, asbigil wudhu, sempurnakanlah perihal wudhu, karena umatku besok akan datang pada hari kiamat ghuran muhajjilina min atharil wudhu. Jadi bercahaya, jadi wajahnya itu bercahaya, wajahnya glowing gitu, ya.
Itu dengan wudhu glowing yang asli, ya, glowing yang betul-betul hakikat. Ya, jadi karena wudhu seorang itu besok di hari kiamat itu akan bercahaya wajahnya. Dan jamaah rahimakumullah, bahwa wudhu ini kelihatannya sepele, simple, ringan, tetapi ya, tapi manfaatnya sangat besar. Jadi ketika Bilal bin Rabah, beliau sedang bersama Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, "Wahai Bilal, saya dengar sandalmu itu sudah di surga. Kira-kira amalan apa yang kamu lakukan?" Ya. Bilal menjawab dengan simple, "Wahai Rasul, saya berwudu, kemudian saya itu sholat." Jadi jamaah rahimakumullah, jadi ketika seorang berwudu dan mengerjakan sholat, itu amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Sangat simpel sekali ternyata masuk surga, ya. Jadi nggak dibayangkan orang, masuk surga harus nyumbang sekian, masuk surga harus berwakaf, harus amalan yang berat yang lainnya. Jadi masuk surga itu sangat simpel kalau dalam hadis Bilal bin Rabah ini, ya. Seorang bisa melakukan amal yang ringan, tapi Masya Allah berat di sisi Allah, berat di akhirat nanti. Maka itulah amal yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Nah, berwudu ini juga, ya, kalau kita lihat sejarah, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu salah satu tokoh Muhammadiyah juga, teman-teman, ya. Itu kalau mau berangkat perang, beliau ini berwudu dulu. Kalau mau tidur, beliau berwudu dulu, seperti itu, ya. Ketika ditanya, "Kenapa kok berwudu?" "Saya pengen kalau seandainya suatu waktu Allah menghendaki saya, Allah memanggil saya dalam keadaan suci," seperti itu, ya. Cuma ada bintang 3 orang di Indonesia itu, ya, Nasution, Pak Harto, dan Jenderal Besar Sudirman, seperti itu, ya. Itu amalannya itu seperti itu, ya, meninggal di usia yang masih muda, 34 tahun gitu, ya, beliau wafat. Itu luar biasa. Jadi amalan-amalan seperti wudhu, ya, kemudian dia sholat, itu ringan, tapi insya Allah berat di timbangan, ya. Ya, mudah-mudahan kita jemaah rahimakumullah termasuk orang-orang yang mengerjakan amal-amalan itu, ya. Baik, insya Allah pertemuan berikutnya saya akan bahas tentang kaifiyah, bagaimana berwudu, bagaimana jika tidak ada air, bagaimana cara bertayamum, ya, kalau nggak ada air sama sekali, fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Bagaimana kalau dalam perjalanan, ya, bagaimana kalau berada di suatu tempat dan tidak bisa berwudu, bagaimana kalau sakit keras. Suatu ketika sahabat sakit keras, tidak bisa wudu, tidak bisa kena air. Tanya sama sahabat, tapi mohon maaf, pengetahuan agamanya kurang, ya. Lalu difatwakan saja, ya, asalkan gitu, ya, diwakilkan. Kamu harus kena air, kamu harus wudu, kamu harus mandi. Dan benar ketika itu sahabat ada yang meninggal, gitu, ya. Kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah heran, gitu, ya, kok bisa gitu kan, orang bisa berfatwa tanpa ilmu, gitu, ya. Ya kalau nggak tahu, ya obatnya itu bertanya, gitu, ya. Ya, jadi kalau nggak tahu bertanya. Makanya redaksi hadisnya pakai qatalahumullah, ya. Qatala itu artinya celaka banget, ya. Orang yang nggak tahu
kemudian dia berfatwa. Nah ini seperti kita itu minum kita itu sakit, seorang itu bukan dokter atau bukan ahli kesehatan mengatakan kamu harus ini, begitu kita itu melakukan itu tambah parah dan naudzubillah meninggal. Itu sangat fatal. Dalam agama ini juga kalau nggak tahu ya bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya, tanyalah orang yang tahu, ya, tanyalah orang yang berilmu, ya, jikalau kamu tidak tahu. Jamaah rahimakumullah, barangkali cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.